Memang bener-bener aku lihat tuh matanya lepas. Masih ada bola matanya tapi keluar. Lepas, ya. Berhenti suaranya. Serius merinding. Merinding, aku juga merinding nih. 3, 2, 1, go, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini balik lagi di podcast Suarati barengan Niko Jericho di sini dan Sensei sudah cantik Lina Zoom. Tentunya di episode kali ini kita bakalan ketemu bareng bintang tamu yang mungkin teman-teman juga udah tahu kalau misalkan kalian suka konten-konten horor, ya, apalagi khususnya di Semarang, kalian pasti pada tahu sama orang-orang ini ya. Ini juga salah satu orang yang hits di kota Semarang. Iya, ini ya. salah satu orang yang hits. Dan di sebelah kanan kita ya Kak Niko ya, nggak ada di kota Semarang yang nggak tahu dia. Jangankan orang-orang nih ya, setan-setan aja tahu sama. Iya. Tapi sebelumnya itu kita by the way gini tempatnya kok banyak-banyak tanaman, tanduran-tanduran. Kita lagi di taman atau di kuburan? Nah itu dia, karena kita malam ini kan kontennya kan konten horor. Jadi bunga-bunga tuh diperlukan. Bunga-bunga diperlukan. Dan ngomong-ngomong kita sekarang lagi ada di Risen Cafe, tepatnya di Hotel 27 Medoraya nomor 1 ya. Nomor 1 1 atau 11 lupa ya, itu pokoknya nanti di rooftopnya, di lantai rooftop Hotel 21 Yes. Hotel D27. Hotel D27 itu nanti kalian bakalan ketemu sama Risen Cafe and Resto itu yang kita lagi syuting sekarang ini ya. Bener banget. Nah ini nih, ngomong-ngomong kita langsung aja perkenalan langsung ya Kak Niko ya. Halo Kak, selamat malam. Oke, apa kabar bro? Apa kabar coy? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima Kali ini kasih. kita gantian dulu ya mic-nya ya, soalnya kita jack-jacknya udah di jauh-jauh sana. Oh, jack-jacknya mungkin karena ini di kafe kali ya. Betul. Iya. Atau mungkin bisa main di tengah berdua gini kayak romantis kayak aku sama Kak Niko, kalian berdua gitu. Jadi kalian udah tahu kan ini tamu kita hari ini tuh sebuah pasangan yang kayak pasangan barbar, tapi ini pasangan yang notabene lebih ekstrim dari barbar. Mungkin setelah ini kita bakal ngeliat gimana pasangan ekstrim ini ngobrol, tatapan matanya. Penasaran? Tungguin aja. Oke, boleh yang di sebelah kanannya Senyo ada siapa nih? Oke, saya ada Rian Sandika. Boleh dilihat nih di sini nih Instagram saya di @ya. Dan saya Ipul Ovi, boleh dia juga ya di sini ya. Hai Karian, hai Kak Ipul. Hai, halo ya. Dan ngomong-ngomong kan kita malam ini kan ngomong bahasnya kan yang serem-serem ya kan Niko ya. Sebentar, ini lama-lama gini-gini nyodok ke gigi. Ngomong-ngomong kan kita bahasnya serem-serem nih. Iya. Nah, itu gimana sih kok bisa langsung kalian bikin konten itu ambilnya yang horor, yang serem? Emang awalnya tuh nggak ada yang rasa takut atau ragu atau gimana kan? Secara ya, emang kalian bisa lihat gitu, bisa berinteraksi atau gimana gitu? Awalnya sih kalau boleh jujur saya nggak mau. Kenapa? Karena takut, gila. Sama orang aja kadang takut apalagi sama setan ya. Ragu-ragu juga awalnya. Iya. Takut. Jadi kalau saya boleh cerita, jadi terbentuknya salam setan itu adalah suatu hari itu aku lagi main nih ke tempat temen. Kebeneran temenku itu pada suka hal-hal beginian nih. Nah, waktu itu aku diajakin ke tempat hotel terbengkalai di daerah Semarang atas. Oke. Nah. Hotel terbengkalai di daerah Semarang? Atas. Mana Kak? Hah? Lanjut. Ya daerah sana bener. Gombel. Iya, lalu. Awalnya saat mau jalan. Pas mau jalan tuh sebenarnya aku udah, ya namanya orang takut ya, aku bilang aku pup dulu lah, aku pup inilah. Kayak gitu beneran. Akhirnya ditungguin sama mereka, ya udahlah kita berangkat. Aku berangkat ke hotel itu dan gini, waktu aku mau masuk aku sampai depan kan. Yes. Wow, tempat ini tuh secara aku emang basically banget aku sangat penakut. By the way itu berapa orang Kak pas waktu pertama kali itu? 1, 2, 3,
6 orang. 6 orang itu udah sama Kaipul? Belum. Oh, belum. Iya, belum. Ini awalnya kenapa Salam Setan jadi itu ini. Lalu? Aku mau masuk kan, ternyata hotel itu lagi direnovasi dan ada yang jaga nih. Ada yang jaga. Setelahnya ya udah kan, nggak bisa masuk nih. Habis nggak bisa masuk, oh ada venue lain di sebelahnya. Aku padahal udah ngajak, yo wes ora iso kan, Udah lega balik. ya? Udah lega banget mbak. Bener. Terus habis itu aku ke hotel sebelahnya. Jadi di hotel sebelahnya itu boleh masuk dan ada penjaganya dan kita minta izin. Oke, boleh. Nah, karena aku takut, nge-live lah aku di salah satu sosmed. Ya. Iya kan? Sosmed nge-live terus nih. Jadi aku jalan-jalan sama anak-anak jalan, lihat. Karena aku takut, aku nge-live jadi kayak nonton TV gitu loh. Pikirku kayak gitu awalnya. Ya udah aku nge-live ngecocros terus banyak banget kan. Akhirnya ada satu temanku bilang, "Mas, kenapa kita nggak syuting aja?" Waktu itu bilangnya syuting karena nggak tahu buat konten, nggak tahu apa. Jadi teman-temanku itu pada suka main kuda lumping. Iya bener. Jaran kepang kuda lumping itu ya. Iya. Iya. Mereka seniman kuda lumping. Makanya mereka sama hal-hal kayak gitu kan Biasa enggak, ya? iya udah biasa. Aku yang nggak terbiasa kan, makanya aku sampai nge-live nih. Oh iya. Akhirnya apa ya namanya? Kalau memang mau bikin apa nih namanya? Terus waktu pas udah akhirnya aku pulang. Pas aku pulang, ya udah aku pulang dulu ya. Salam Setan. Nah, itu Mas kontennya namanya. Oh, jadi langsung tercetus gitu aja. Iya. Wih. Aku mau pulang nih, mau pulang ya kan? Mau pulang. Ya udah, Salam Setan. Aku kayak gitu. Ya udah Mas, itu aja Mas kontennya Mas. Oh, ya udah. Gitu awalnya. Itu awal terbentuknya Salam Setan tuh kayak gitu. Akhirnya Kaipul bisa masuk gimana tuh? Nih, jelasin. Jadi kalau aku awal masuk itu karena aku tuh lihat dari punyanya Sirian, itu kan dia kan Kamu deket- lihat punyanya si Rika Rian. maksudnya lihat ini dari Lihat YouTube. apanya nih? Oh, lihat Nah, YouTube. dari YouTube kan. Terus Jadi sebenarnya dia tuh di Salam Setan tuh ketua, cuman dia porsinya pemain cadangan dia. Oh, emang ada pemain cadangan ya? ada. Jadi di saat cedera, misalkan setannya, kenapa gua tahu? Kok Bapak bisa tahu? jadi gini. Jadi aku tuh penasaran banget kan. Ini kan jadi ini beneran nggak sih gitu? Cuman aku kepoin kayak gitu. Terus aku pengen ikut. Gitu. Ya udah ayo ikut aja. Aku buktiin kayak gitu. Dan ternyata bener-bener tempatnya serem. Dan itu bener-bener yang kayak ini apa? Bangunan yang udah lama nggak dihuni kan. Tetap aja lah walaupun kita nggak bisa ngerasain apa-apa, nggak bisa ngerasain makhluk di luar pengetahuan kita Iya. ya. Cuman kita kan tetap aja merinding gitu loh. Ngerasa merinding beneran? Pasti itu. Soalnya walaupun nih kalau untuk sekarang kan mungkin dari tim juga kan ada beberapa kru ini khusus ini. Iya. Kan. Cuman kan tetap aja di situ serem gitu loh. Serem pasti tetap kelihatan serem. Nah dari situ aku sama teman-teman juga ya udah kita bareng-bareng kalau bisa kita gede ini. Oh, Jadi kita oke. tetap solid lah dari teman-teman juga buat bikin konten kayak gitu dan yang penting kita nggak patah semangat aja lah. Tetap dari teman-teman buat yang penonton atau yang dukung kita aja lah supaya kita tetap bisa bikin konten-konten yang lebih kreatif lagi kayak Wih, gitu. keren ya. Terus ini nih, apa sih plus minusnya bikin konten horor itu? Ya banyak lah pasti untuk plus minusnya. Jadi tetap kalau plusnya sendiri kita juga lebih tahu wawasan. Jadi kayak walaupun kita hidup di dunia ini, cuman kan kita tetap bersinggungan dengan di luar kayak hal-hal yang tidak terlihat kayak gitu. Jadi kita bisa lebih tahu gitu loh. Kita bisa belajar juga. Kita nggak perlu, kita boleh percaya, nggak perlu yakini aja gitu aja Oke. sih. Ya, kayak Jadi gitu. selama ini plus yang kalian dapat apa, minus yang kalian dapat apa selama meliput atau selama ya syuting konten horor tersebut yang pernah kalian dapat apa dari segi plus sama minusnya? Jadi kalau untuk minus sih menurut aku ya jadi mungkin dari teman-teman sendiri yang melihat ya dikirakan banyak kayak banyak masukan wah ini gimmick lah ini video ini kayak ya dikira settingan Settingan. padahal di situ bener-bener
ada teman-teman yang penasaran nih dari luar ya, yang semisal ini, oh itu settingan, ikut aja, tak suruh ikut, dan pada akhirnya mereka tahu, oh, bener-bener di situ mereka tahu gitu loh. Tahu. Mereka tahu bahwa video itu tuh bener-bener dibikin real gitu loh. Tapi kalau misalkan hal seperti itu tuh mereka sering nampak nggak sih? Atau mungkin suara atau mungkin penampakan kan kalau di serial-serial TV kan? Iya. Apakah bentuknya memang seperti itu atau beda gimana? Jadi gini sih, kalau untuk penampakan kayak gitu mungkin ya orang-orang tertentu yang dikasih kelebihan lah, mungkin lah kayak gitu ya. Jadi seperti kayak orang indigo atau apa gitu, orang pinter ya. Jadi mungkin dia bisa tahu. Dari beberapa teman-teman juga banyak, maksudnya tuh ada yang bisa merasakan, ada yang bisa lihat kayak gitu. Jadi tetap aja katanya sih dari bentuknya. Terus ya gitu kan nggak bisa ditangkap oleh kamera juga. Nah kayak gitu. Mungkin dari aura juga kita ngerasain semua di situ. Semua tim di situ ngerasain kayak panas, bener-bener panas di situ. Jadi nggak ada yang namanya kayak gimmick atau gimana gitu. Memang real kayak gitu. Ya, jadi kalau memang nggak nampak ya memang nggak nampak. Kalau memang mereka nampak, seringnya apa? Penampakan atau suara atau apa gitu? Lebih ke ngerasain sesuatu sih. Jadi kayak ngerasain di sini tuh hawanya panas. Terus kalau untuk penampakan sendiri sih, aku sendiri pribadi aku pernah lihat gitu loh. Pernah lihat. Lihat apa yang dilihat waktu itu? Itu ya ini ya wujud kayak gitulah. Cuman kalau untuk gelap kayak gitu aku sih waktu itu bener-bener lihat. Cuman setelah itu aku kesenggol lah kayak gitulah. Mungkin karena aku liatin terus kan, kalau kayak gitu kan kita manusia nih. Kita kan manusia pasti kan kita mempunyai sisi yang positif ya. Yeah. Kalau untuk yang makhluk kayak gitu kan sisi negatif ya. Jadi kalau kayak gitu bersinggungan kan pasti juga. Tapi yang bikin aku penasaran ya Lin ya, Apa itu kan Niko? itu kesenggol apanya Kak? Enggak jadi enggak sih. Jadi dia ngomongnya jadi kesenggol tuh ya? jadi gini. Aku tuh sebenarnya tiba-tiba ngerasain kayak aku tuh kayak kesikut gitu sih. Cuman aku nggak tahu apa yang berarti nyekut aku nyenggol gitu. gitu. Iya, cuman yang tahu Kerasa? iya kerasa banget. Aku sampai ini mual-mual lah kayak gitu. Tapi apakah di situ nggak ada kayak segi paranormalnya atau yang pinter yang bisa nyembuhin atau itu? Ada, makanya aku dikasih tahu. Itu Dikasih apa? tahu. Oh, itu ya jadi gini, kru kita jadi kru kita ada ini, jadi ada kameramen, ada hostnya, terus ada Jepators. Apa itu Jepators? Jepators itu adalah ketika kita lagi mediasi ya, Mediumisasi ya? Mediumisasi itu di situ. Ya? Kan iya, nonton juga. aku salah satu Nonton juga. salah satu penggemar dari kameramennya dia coy. Ngefans banget aku sama kameramennya Salam Setan coy. Namanya siapa? Jadi gini, dia itu adalah salah satu penggemar Salam Setan dan satu-satunya editor ya. Oh ternyata dalangnya di sini. Iya. Enggak sih, bantu-bantu. Karena tanpa dia kita nggak jadi. Oh, siap. Iki jadi ini note buat sayangku yang ada di depan ini. Nanti kalau misalkan ada explore lagi kemungkinan saya akan ikut. Jadi memang berperan penting gitu. Sangat penting gitu. Lanjut lagi nih habis Jepators. Ya, Jepators kayak gitu ya. Jepator ya. Jadi di tim itu, jadi di Jepators itu dia ada namanya Mbak Arung. Jadi dia tuh orang yang ngerti juga, orang yang ibarat lebih tahu lah daripada kita di sisi-sisi luar pengetahuan kita juga. Jadi dia tuh bisa ngerasain, dia bisa masukin barang-barang halus kayak gitu ke Jepatorsnya. Iya. Apaan tuh halus? Makhluk halus. Masukin barang halus. Makhluk halus ya. Oh, makhluk halus. Ya. Kalau barang halus apa ya? Barang halus itu gula-gula halus. Oh, gula halus. Soalnya yang halus itu kalau dijabarkan itu panjang. Benar. Mohon maaf, di sini saya sendiri yang belum cukup umur, saya nggak ngerti. Saya masih muda juga di Oh, sini. iya, sama ya kita. Oh, iya. Umur berapa? Kalau saya berapa nih teman-teman kira? Siapa umur? Iya, umur saya. 27. Oh, baru Iya. tahu ya. Aus nih nggak pada aus ya pada. Iya nih. Ini Enggak, yang ngomong haus tamunya sendiri. Iya, tenang coy. Sebenarnya kita yang nggak peka. karena udah ini kan udah di depan mata ya kan. Jadi sebelum ngelanjutin ceritanya kayaknya seru banget ya. Iya. Jadi kita alangkah baiknya sambil minum sambil nyemil itu enak banget coy. Keren banget. Bener. Ini ada American Pie Lady katanya. Biar gaul gitu ya. Sebenarnya mohon maaf ini oli yang tusuk ini ya.
Oh iya, oke. Pakai endong. Endok dong. Oke. Endok gitu sambil teriak endok gitu ya. Oke, ini by the way ini minumannya enak banget. Tadi Sinela Baduman aja. tenang coy, gua udah ada dari recent ini drop beer, wes. Minus Di Genuk Kerajaan nomor 11. Jadi gang samping Wonderia persis itu masuk. Oh, Sriwijaya ya? Iya, Oh, Sriwijaya. Minus. Ah, jualan apa aja nih minus? Macam-macam. Di sana tuh ada serba Indomie dari Sabang sampai Merauke. Kalian harus cobain, belum pernah kan? Enak. Enak ini apa namanya nih? Enak beneran. Kepingin ternyata. Ini namanya cotton candy. Saya Namanya nggak iklan cotton ya, candy. walaupun dia ngiklan di sini saya nggak ngiklan emang enak. Oh iya iya. Enak-enak. Iya 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 iya. Enak. Kalian enak? Ya, Kak Ibu enak? Enak nih. Enak banget. Udah? Minus. Komen banget ini. Oh yes. Makanya langsung aja bisa di follow di Instagramnya Saya minumnya kayak gini nih. minus dot. Minumnya kayak Ya, gini di bawah ya, kayak saya nggak hafal. Arapi. Oh gini ya. Sultan Minus Andara, Semarang. Sultan Andara. Benar. Enak banget, beneran. Seger ya? Pengen langsung tak habisin sebenarnya. Yakin mau dihabisin? Ini kita sampai jam 1 pagi loh. Ini ada churros juga nih. Oh, wah. Oh, ada banyak banget Jadi di sini nih. kelihatan aku kalau lapar Iya. ya. Ya, ini juga ada churros nih. Kalian kalau misalkan mau order, bisa langsung di @dapurmamski.smg. Cobain harus. Kaibul juga cobain. Oh iya harus dong. Kalau mungkin bisa sop-sopan. Oh, ini apa ya nih yang hijau-hijau ini? ini ada rasanya Kak. Jadi ini rasa matcha kebetulan. Jadi macam-macam. Kalau pengen tahu rasanya lebih lengkapnya bisa di searching aja, di follow di Instagramnya @dapurmamski.smg itu. Recommended juga ya Kak ya, recommended juga ya. Enak. Wes. Ini kalau kayak gini berapaan sih harganya? 15K aja. Weh, 15.000. Iya, 15.000 dapat kemasan seperti ini, coy. Kalau di sebuah mall yang dekat Tugu Muda itu dia di aku, tit aku mana ya? beli churros itu harganya 25.000 loh. Wis. Ini ekonomis ya. 25.000 Pas di ya. kantong harganya. Pas di kantong. Ini jadi Rasanya gimana rasanya? Enak. kita recommended. nyasarnya gini, ini kita nyasarnya pangsa kriak, Kak. Maksudnya ke bangsa-bangsa keren ya. Baru kali ini. Yang terjangkau ekonomi. Kenapa namanya nggak churros krea? Dapur Mamski. Tapi selain churros ada juga loh, Kak. Ini ada risol nih. Ini juga nih. Ini satu dapur. mengenyangkan ini. Satu dapur. Satu dapur ini. Ini dari dapur Mamski juga. Itu ada rasa coklat sama coklat keju. Kamu giliran makan dong. Bener. Ini. Coba ya. Dirasain aja, itu namanya risol lumer. Jadi pas digigit itu renyah, Ini terus rasa apa aja nih? coklatnya ngelumer di lidah. Rasa coklat ada coklat. Coklat keju sama coklat gitu. Bener, yang rasa familiar di lidah kita aja, Kak. Coba ya. Betul. Wes. Makanya yang rakus biar kayak orang ngevlog. Biar kayak mukbang. Gledek ya. Gitu ya. Gitu. Cok. Itu coklat keju Itu ya, Kak? itu coklat keju ya, bener. Ada kejunya. Enak Kak Ibu? Mantul ya. Ini recommended banget. Ini kita mau nyiksa bintang tamu, coy. Ini satu lagi nih ada Satu lagi. dari Oh, Christy dari Bakery ini ya. kalian cobain Kristi. Christy Bakery. Ini Kalau- ada kue lumpur ini. namanya. Dapur nih. Wah gila ya podcast ini. Sponsornya banyak banget. Coba by the way gue juga belum pernah nyoba ini. Harus cobain. Ini dari Tadi Christy ngomong-ngomong, Bakery. Biasanya udah cobain ya. Jadi udah ngerti rasanya yang kue lumpur ini enak banget. Ini tuh kayak apem. Tapi rasanya ada manis-manisnya gitu ya. Iya. Yang lebih empuk. Kok ini kue subit bukan apem. Oh, kue cubit. Iya, iya. Bahasa kayaknya kue cubit memang. Tapi ini dia nyebutnya kue lumpur. Oh, namanya kue lumpur. Oke, baik. Di sini berhubung Senyo di sini perempuan sendiri, Senyo yang ngelayanin kalian ya. Silakan tisunya. Silakan diambil, boleh. No. Karya no. Nggak. Kaniko silahkan. Ntar aku kan? belum keluar. Nanti. Nih, udah. Oh, udah silakan diminum karena Senyo masih ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan buat kalian berdua nih. Oh. YouTube channel Gimana? ini boleh ngerokok nggak sih? Boleh, Gila. silakan. Cuman di sini YouTube channel yang boleh ngerokok. Keren. Keren. Bebas ya Kaniko di sini ya. Oh. Kita nggak cari monetas tapi kita cari sponsor offline. Yang penting tuh intinya kita di sini kita ngobrol kita kenyang. Pulang. Oh iya, bener. Baik, oke. Gini nih. Berhubung Kak Ipul udah kenyang ya Kak ya? Udah bang. Udah kenyang. Itu mulutnya udah kosong, nggak mau nambah? Udah ini. Udah. Baik.
Kaos detailing dari mana ini? Oh. Iya, ini dress code yang harus selalu dipakai, wajib ya untuk setiap setiap Kok rata-rata pada pakai Suara baju hati. roar? iya dong. Bacanya roar apa gimana? Bacanya roar. Brandnya siapa sih? Roar sih bacanya? Bacanya roar dong, kan Roar. aman. Iya. Roar. Jadi buat kalian nih buat kalian yang pengen custom kaos atau mungkin Pas pengen banget. pakai produknya kita, bisa langsung di @roar.idn. Jadi roar tuh nerima ini gak sih pesanan gitu? Oh iya, boleh catat nomor. Langsung. Berapa harganya? Nanti aja ya di belakang ya. Oke, Price oke. for DM ya langsung. Wow. Sambil ngerokok boleh ya? Boleh. Berhubung ini YouTube channel tetangga, kita join aja coy, rokoknya nggak enak kebanyakan. Ya, gitu ya. Oke. Gini. Sebenarnya saya ada pertanyaan nih. Langsung aja masukin tadi nggak apa-apa ya? Kan Masuk aja. kebanyakan tuh orang-orang pasti bertanya nih. Kalau kayak proses mediumisasi tuh real settingan itu gimana sih? Soalnya jujur kalau buat aku yang nonton di televisi atau di YouTube ya, aku pasti mikirnya gini. Alah, pasti settingan kayak gitu. Mungkin ada penjelasan dari para pakarnya nih. Jadi gini, kalau menurut aku mediumisasi adalah jadi kita ke situ kan pasti ada arwah penasaran. Kita juga nggak bisa lihat karena dari tim spiritual kita kan pasti tahu, Mas ada ini nih, Mas di sini ada ini. Oke. Nah, dari proses mediumisasi itu kita bakal pilih. Jadi yang mana nih yang pas buat dimasukin, karena nggak semua barang begituan mau ngomong. Oh ya? Ya. Oke. Kadang juga misal kita satu tempat nih, di tempat itu ada beberapa energi dan mereka tuh kayak kita, jadi ada yang berkuasa. Oh, Kayak gitu. Oke. Jadi saya pernah nanya nih ke orang spiritualku, Mbah, aku manggilnya Mbah karena namanya dia Mbah Harung. Mbah Arung. Ya, Oke. Mbah, kalau kayak gini dia bisa tipu-tipu nggak sih? Karena aku juga di situ kan kita malam-malam. Iya, benar. Malam-malam kalau kita nanyain orang yang dia tipu-tipu kan percuma ya kan? Bener. Nah, Terus? aku dikasih tahu nih ada, enggak Mas, jadi gini, kita bisa bedain mana itu yang kesurupan bener, mana yang enggak. Biasanya adalah dia nggak bisa kedip. Berarti kalau kesurupan nggak bisa kedip. Enggak. Tapi masalahnya gini deh. Aku susah bedain kan nih soalnya. Iya. Antara kesurupan nggak bisa kedip sama natap pacar tuh nggak bisa kedip. Oh, mantan biasanya. Kalau pacar kan bosan. Kalau pacar mungkin kedipnya gini ya. Iya. Enggak. Oh, enggak. Kalau pacar Gimana? gini. Oh. Oke, lanjut. Kayak gitu. Gimana tuh? Satu nggak bisa kedip. Ya. Dua biasanya dia pupilnya ke atas semua nih. Pupil. Pupil itu yang hitam ini. Hitam di mata. Iya. Itu kayak gini. Oh, serius? Iya, biasanya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kamu ngerti nggak? Ya, Ciri orang yang lagi on fire lah gitu. cuman dari beberapa yang kita lihat kadang kayak gitu tuh susah buat diajak komunikasi. Ya kan, karena dari bahasa yang kita sekarang ya, bahasa milenial. Milenial sama bahasa zaman dulu kan itu pasti beda lah. Kadang kan banyak juga dari mereka itu pakai bahasa kejawen lah kayak gitu. Jadi bahasa krama halus, ada yang pakai. Jadi nggak sepenuhnya bisa bahasa Indonesia kayak gitu. Ya mungkin gini, karena kita di Semarang, jadi mereka mayoritas pakainya bahasa Jawa. Cuman yang biasa aku lihat kalau di daerah Bandung, di daerah mana mereka juga biasanya pakai Bahasa daerahnya mereka. iya, karena mereka juga asalnya kan kebanyakan dari kayak kita. Mereka yang tidak bisa tembus ke atas dan penasaran. Tapi nih, by the way nih, yang penasaran seperti itu apakah benar sih? Maksudnya kan kadang kita percaya nggak percaya, misalkan orang kecelakaan nih, ibaratnya itu tuh memang orang yang kecelakaan tersebut atau mungkin jin yang menyerupai Nah, sosok tersebut karena melihat kejadian tersebut gitu loh. Nah, jadi kalau untuk itu, kalau dari kita semua itu boleh mempercayai kayak gitu. Seperti yang aku tekankan tadi, kita boleh mempercayai, tapi kita tidak boleh meyakini. Tapi kalau untuk
masalah arwah-arwah yang gentayangan, kalau untuk orang yang kecelakaan atau gimana, kalau dia terus gentayangan kayak gitu sebenarnya itu nggak ada. Jadi sebenarnya mereka itu jin yang menyerupai orang itu ketika nih lagi di jalan terus dia kecelakaan, terus jin itu lihat dan dia menyerupai orang itu. Dan akhirnya dia gentayangan lah kayak gitu. Terus dia menyerupai dengan wajahnya yang buruk setelah kecelakaan atau gimana. Padahal untuk orang itu setelah meninggal atau dari tabrakan kayak gitu ya, itu nggak ada kayak gitu. Terus dia terus gentayangan nggak ada sebenarnya. Gitu. Jadi itu memang sosok jin yang memang menyerupai. Itu kalau versi dia ya, versi dia kan yang kecelakaan. Betul. Tapi kalau yang menurutku nih kayak orang bunuh diri, gantung diri, bunuh diri yang memang dia ibaratnya kesalahannya dia sendiri ya, dalam artian ini menurutku ya. Jadi deterjen mau ngomong apa nggak apa-apa. Deterjen. Ini menurutku orang yang meninggalnya kan dia belum saatnya meninggal nih. Iya, betul. Dan mereka biasanya nggak diterima. Saat mereka nggak diterima, mereka akan ya jalan-jalan nggak jelas karena mereka nggak punya tempat. Mereka nggak punya tempat badan, makanya dia kadang mencari tempat lah, penasaran. Itu yang namanya arwah penasaran menurutku ya deterjen. Iya, berarti sebenarnya tuh arwah-arwah kayak itu kasihan ya. Kasihan. Kita perlu doain, dan dia kadang kalau ngeliatin ke kita, dia itu mungkin minta tolong, Aduh. pengen didoain dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Pengen didoain juga sih sebenarnya. Gitu. Ini kalau kita tiba-tiba ngerasa berempati sama hantu, salah nggak sih? Enggak apa-apa. ya? Beneran enggak Dulu apa-apa. aku pernah ngelihat tayangan atau pernah tahu gitu kan. Jadi sebenarnya hantu yang misalkan nampakin kita ya. Kadang kan kita nggak tahu nih dia bakalan nampak pas kapan, pas kondisi kita fit atau enggak. Apa saat dia nampak itu biasanya itu antara dia mau menyampaikan sesuatu atau dia mau minta tolong gitu loh, atau setidaknya dia mau aku doake ben aku iso segera dibuka naik ke atas gitu. Aku pernah lihat tayangan seperti itu sih, pernah lihat cerita juga, podcastnya juga. Tapi by the way nih, kalau dari segi salam setan kan teman-teman pernah kan ada yang wah aku nggak percaya dengan kayak gitu, wah aku ada yang percaya juga. Nah kalian menyikapinya dengan deterjen yang menyikapi dengan hal itu gimana? Yang meyakinkan untuk orang itu bahwa oh ya kalau memang kamu nggak percaya ya udah atau gimana. Kalau menurut aku tuh gini, memang dari sebagian kita tuh meyakininya beda-beda. Ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Jadi aku kembaliin lagi ke mereka. Lu boleh percaya, lu boleh enggak. Kayak gitu. Karena awalnya juga ya kalau aku dari awal percaya karena aku takut. Dan setelah aku buktiin, oh ternyata memang ada. Dan setelah aku terjun bukan terjun ya. Setelah aku buat vlog ini aku jadi ngerti. Jadi sampai pernah diceramain juga aku sama setan. Oh ya? Kamu jangan pernah takut sama yang namanya setan. Ibadah. Kayak gitu. Itu hantu ngomong kayak gitu. Ya. Serius? Iya. Waktu mediumisasi itu ya. Itu di mana? Waktu itu di area Tanah Putih kalau nggak salah. Tanah Putih ya? Tanah putihnya di? Di ini bekas kantor asuransi. Oke. Jadi dia nyampein kayak gitu tuh kita tetap jadi manusia sama setan itu derajatnya lebih tinggi manusia. Jadi ngapain manusia harus takut sama setan? Dan itu yang nyampein adalah setannya sendiri kayak. Baik hati ya. Baik hati loh. Ya memang mereka ada yang auranya positif, ada yang negatif. Oh, macam ya kayak manusia lah ya. Iya benar banget. Terus bener banget. dampaknya buat kalian apa sih di kehidupan sehari-hari? Dampak. Mungkin lagi mandi Parno, tiba-tiba ada yang nongol nanti. Lu berdampak apa lu cerita? Jadi kayak Kalau- ketakutan sendiri atau mungkin nggak berani tidur sendiri. Oh kalau aku sendiri sih untuk dampak kayak gitu karena aku orangnya ini ya nggak begitu penakut ya kalau aku. Iya kalau aku nggak begitu penakut orangnya. Gentleman loh dia. Iya kalau nggak begitu biasa kayak gitu. Bahkan aku pun tidur nih jadi kayak aku sedikit cerita ya dari hal kayak gitu ya. Jadi kayak orang tindihan, sorry ini. Jadi kayak orang tindihan terus apa ya gimana waktu tidur keganggu kayak gitu. Aku juga pernah lihat Pernah lihat atau pernah ngalamin? dan aku ngalamin sendiri. Tindihan. Jadi kayak tindihan gini ya. Jadi tuh aku posisi kan setengah tidur nih. Iya. Setengah sadar ya kayak gitu. Dan aku lihat Wujudnya. wujudnya lihat Apa itu? banget. Waktu itu pocong.
Aduh. Iya, aku lihat. Sugus dong. bilang Sugus ya, oh ya. kali. Kenapa lu sebut merek? Datang ntar lo. Nggak apa-apa, datang Enggak, aja. Soalnya gini, bener-beneran. Bener Setahu banget. iya kan? Iya. Kalau disebut pasti dia datang. Jadi gini. Untuk itu kalau untuk orang yang penakut ya, kalau semisal kayak gitu kan dia prinsip ya, kalau dia mindsetnya nanti kalau kita manggil dia datang. Oh gitu. Kalau kita nggak, makanya kan bener. dari sugesti kita aja. Jadi kalau kayak gitu kan gini loh, niat kita nggak menjelek-jelekan dia atau gimana, Iya. kita hanya sekedar sharing, kita hanya sekedar cerita bahwa aku tuh udah pernah ngalamin kejadian kayak gitu kan. Jadi tuh kayak kesannya tuh, oh aku lihat wujudnya gitu loh. Jadi kayak gitu kayak aku nggak takut. Oke. Mungkin kalau misal sendiri nih, ya aku pasti ada rasa merinding, ragu-ragu lah. Iya. Cuman kalau pas kondisi sama teman-teman juga, oke, ayo gitu loh. Kan ada di mana kita tuh kalau pas lagi sendiri kayak apa ya, kesepian gitu kan, Iya. kayak terus pikiran kita kemana-mana kayak gitu lah. Itu sebenarnya mindset kita sih. Oke. Gitu. Terus kalau dari Kak Rian sendiri, Kalau aku dampaknya setelah aku explore, horor-horor kayak gini tuh apa? ya antara takut nggak takut sih malah jadinya. Makin berani apa makin takut? Kan soalnya awalnya tadi bilangnya takut. Heeh. Bilangnya takut. Nah, sekarang Atau makin parno? Berani makin nggak berani masih sama, masih sama beneran. Cuman yang bisa aku rasain adalah rasa. Oh, lebih peka ya? Iya. Oh. Jadi nggak tahu kenapa nih. Aku pernah yang namanya, aku awalnya nggak percaya beneran. Serius. Ngebuktiinnya gini, pas pada waktu explore, jadi kayak semisal tanganku, kakiku tuh kayak nyeri, tiba-tiba nyeri. asam urat. Enggak. Tiba-tiba nyeri. Murat. Ya emang aku gendut sih. Akhirnya ya. Akhirnya lo. Itu kaki bagian mana? Dengkul atau mana itu? Kalau Ngacak, dengkul Kak. itu perlu dipertanyakan. Ngacak. Jadi aku Oh, ngacak. sempat nanya nih sama Mbak Arung juga, Mbah, kok aku sekarang malah kayak jadinya nyeri terus ini itu katanya dideketin kalau enggak lagi dipegang. Nah itu. Nah setelah aku pulang kok kadang nyeri dan auto ngidupin lampu aku. Setelah pulang explore gitu. Iya maksudnya setelah aku sendiri, misal aku lagi di rumah lagi nonton TV, kok nyeri, kok kayak waktu explore. Apakah ini ya kan? Kayak gitu. Langsung tiba-tiba auto parno sendiri ya. Ya, ya sebenarnya auto mendekatkan diri karena aku doa. Intinya tetap kembali lagi ke doa ya, saat kita takut, saat kita lagi Aku merinding gitu. pernah jadi temanku ada yang pakai kodam, ada yang pakai apa, ada yang pakai apa. Kodam apaan? Kodam itu ya kayak mereka yang tidak kelihatan yang membantu manusia tersebut. Oh gitu. Tameng lah ya. Iya. Oke. Aku pernah suatu saat mereka yang punya kodam tersendiri bertemu barang seperti itu, mereka akan merasa nyaman. Karena oh aku di kodam, aku punya kodam nih, aku punya kodam. Jadi mereka tenang. Nah aku pernah nanya, ini hal-hal tersalahku adalah, ya aku nerak duit. Aku kalau nggak punya kodam gimana? Aku langsung diingetin, kan kamu punya Allah. Astagfirullahaladzim, lupa sampean, lupa. Bener, Lupa bener. beneran, aku lupa. Itu yang aku rasain setelah aku ikut ekspor selama ini. Bener ya, Kayak gitu. kadang teledor ya. Oke, buat mungkin para surtinet yang mau tanya, surtinet itu suara netizen wes. Jadi boleh banget ya, silakan tanya. Nanti kita mumpung lagi ada narsumnya di sini, jadi bisa langsung dijawab nih. Jadi silakan buat Keren ya yang nonton surtinet ada berapa itu? 1 juta coy, 1 juta. Enggak, yakin ini ada sekitar 25. 25 tuh udah banyak loh. Bener. Tapi yang nggak kelihatan gitu mas. Oh. Oke. Gini. Berhubung sambil nunggu dari surtinet ya Kak Niko ya. Olin yang mau nanya ke kakak dua nih Kak Rian Iya, sama iya. Kak Ipul ya. Hal apa sih yang pernah dialamin dan itu paling menakutkan? Aku di kantor asuransi yang tadi dia bilang. Apa tuh? Kantor asuransi asuransi. waktu explore. Oke. Waktu explore jadi gini. Ceritanya adalah dia lagi habis kesamber nih. Si dia lagi habis kesamber. Aku sama kameramen yang namanya Komeng. Komeng. Uhuy. Iya. Oh, bukan. Jadi Beda. waktu itu dia lagi ngapain gitu kan, akhirnya syutingnya break sebentar, lagi di cut. Aku sama Komeng lagi ngobrol masalah dia katanya ke sikut Sugus tadi.
Nah, waktu aku lagi ngobrol nih sama Komeng, tiba-tiba ada kayak suara anjir, merinding aku. Datang apa ya? Ini aku pengen nangis serius. Ada suara kayak cewek nyinden. Meng, krungu. Oh, dia juga denger ternyata. Meng, krungu. Aku langsung bilang kayak gitu. Spontan ada temanku yang naik dari tangga. Aku tanyain sini. Kamu habis nyanyi? Enggak. Fotometri? Enggak. Langsung aku kayak gini nih. Si Komeng lihat aku lihat dia. Berhenti suaranya. Serius merinding. Merinding, aku juga merinding nih. Itu pengalaman yang menurut aku memang real aku denger karena sama di Wondria. Oh, gimana Wondria? Aku pernah yang namanya penasaran. Akhirnya aku berani-beraniin pengen lihat. Mm-mm. Aku pengen lihat banget. Jadi di depan Wondria, Di halaman parkir depan itu ya? panggung dalam. Serius, lu udah masuk dalam? Udah. Belakang itu? Udah. Kita semua duduk di situ, ngadep panggung, diem aja. Nggak, tanpa lampu sama sekali sekitar jam 2. Karena intensitas mereka itu antara jam 1 sampai jam 3. Kalau merinding mungkin dia datang. Itu baru kali kedua aku denger yang namanya Sinden. bukan. Oh, bukan. Kalau ini doi ketawa coy. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Olin. Kayak gitu bener. Nih ada yang tanya nih, Kak, dari akun Kak @susi_susan. Nah, settingan nggak sih Kak? Oh tuh, settingan nggak sih Kak kira-kira? Aduh, ini merinding terus sih gua, kenapa sih? Ini nggak tahu konten horor, nggak tahu konten prank. Ini yang ngomong aku dulu bentar. Karena aku punya ini apa namanya sebuah cerita. Aku pernah penasaran pengen naikin viewer. Apa itu? Naikin Oh, viewer. naikin viewer. Ya, naikin viewer. Kita bikin konten kayak gini. Kita nggak settingan, kita settingan. Intinya kita menghibur. Yuk kita buat settingan aja yuk. Aku pernah kayak gitu yang Pernah namanya. sempat kepikiran gitu ya? Iya, YouTube kan hiburan lah ya. Betul. Aku bawa tali, akhirnya diadain lah, teman-teman pengen ada yang namanya uji nyali. Waktu itu di Sampangan di Gunung Talang. Oh, Padepokan Gunung Talang. Ya, di situ. Jadi Mbah Harung nih ya malah yang minta. Sebenarnya aku pengennya sih orang lain yang ikut karena aku takut gitu loh. Akhirnya hostnya dong. Oke lah, aku terima tantangan. Tapi sebelum bisa dilihat videonya. Jadi ini settingan ya. Oke. Jadi ya kayak gini lah. Di depan aku ada kamera, tapi ada lampu yang nyorot ke aku jadi backlight karena aku nggak bisa lihat belakang. Jadi itu sempat berembuk ya sama tim ya, Mahwan. Ini Iya. uji nyali tapi nanti dibikin settingan. Aku maunya Gitu. settingan dan mereka nemenin di belakang kamera. Oke lah, aku uji nyali ya kan. Setelah backlight aku nggak ngerti belakangku ada apa aja. Oke, aku ditinggal hampir. Kalau ini settingan aku bilang 30 menit. Kalau nggak settingan ya cuman sekitar 15 menit. Oke, ada orang lempar batu. Dek, aku udah setting nih. Iya dong. Entar tak lempar batu mas. Oke. Cetak terus ada suara tembok kayak di tak Pukul gitu ya? pukul. Buk gitu. Oke, teman-temanku semuanya santai kan. Yuk. 15 menit berjalan. Tempat Gunung Talang kan naik nih. Yes. Ada temanku yang habis beli aqua. Tuh naik motor. Set, ada cahaya dari belakang. Set, naiknya gini kan. Iya. Tepat di depanku. Ternyata nggak ada orang. Terus Yang aku ingat dalam pikiranku adalah jika aku takut, setan itu bakal lebih menggoda aku. oke. Iya kan? Iya. Aku mau lari ke sana, aku takut tengah-tengah nanti didatengin. Sumpah Parno sendiri. Akhirnya aku tepok-tepok, aku nggak berani ngomong, udah nyerah, akhirnya nggak berani. Dan saat itu juga adalah aku langsung yang namanya lemes, ternyata aku uji nyali beneran. Dan kalau tadi kamu nanya settingan, selama ini aku belum pernah jadi yang namanya settingan. Dan itu semuanya real. Memang kita nggak pernah ya dapat yang namanya penampakan gitu, nggak pernah. Oke. Ya cuman rasa-rasa aja. Kalau memang dilihat di YouTube paling
Oke gitu. Tapi kalau buat kalian yang penasaran Salsetters, ikutan aja nggak apa-apa. Gitu. Kalau lu, Pul? Kalau Kak Ipul gimana nih? Kalau aku sendiri sih, nah itu kan dulu kan sebelum aku join sama Salset kan, itu kan aku penasaran dulu. Yes. Yang aku kira tadi itu settingan atau gimmick kayak gitu. Dan ternyata saat aku buktiin ternyata itu bener-bener real. Nah makanya aku sampai sekarang ini, aku sama teman-teman kayak gitu. Real lah, jadi aku udah ngomong kan. Real. Karena real, jadi aku ngelajarin sama teman sampai sekarang. Oke. Jadi itu Iya, kalau nggak real ngapain buang-buang waktu gitu. Kayak kan banyak yang ini kan, banyak yang ngasih masukan juga kan kayak gimmick, wah apa kayak gitu ya. Cuman kan ya udahlah mungkin kalau aku sendiri sih buat pelajaran gini sih, ya udah berarti konten kita harus diperbaiki lagi. Jadi itu bukan terus ketika ada orang lain mencemooh kita atau ngasih kritik ke kita, bukan terus kita apa sih nggak ikut-ikutan kok malah gini. Justru kita malah sendiri, oh ya udah berarti kita harus lebih baik lagi. Itu malah jadi masukan buat kita gitu loh, biar lebih apa ya, kreatif gitu loh, buat menghibur teman-teman semua kayak gitu. Oke, benar juga ya. Itu tadi dari Kak Susi Susan udah terjawab bahwa itu bukan settingan, itu real. Jadi sempat mau bikin settingan, malah ternyata jadi beneran. Oke ya Kak ya, tadi itu maksudnya pertanyaan dari Kak Susi Susan udah terjawab nih bahwa bukan settingan. Tapi nih by the way kalau misalkan mau bedain, kan ada juga ya konten-konten horor kan banyak ya di YouTube ya. Iya. Nah itu mesti teman-teman bisa tahu bahwa oh itu settingan nih, ada settingannya, masuk di logika kayak gini-gini. Oh itu real, itu gini. Itu ada nggak cara-caranya atau gimana biar kita tahu? Ya gini sih, kalau itu kan dari kita semua membuat ini ya konten lah, pasti kan ada tukang editor ya. Semuanya tuh bisa dibikin sebenarnya gitu loh. Semuanya bisa dibikin. Tapi kan kalau untuk orang lain gimana ya? Kita mau bangkit pun kalau orang lain ingin menjatuhkan, pasti ada aja caranya. Oke. Iya kan kayak gitu kan. Maksudnya walaupun kita ini tuh ini kayaknya pengalaman pribadi coy. benar. iya kan Ini apa jangan-jangan dari pengalaman pribadi Anda ketika Anda teman Anda kamu ajak kerja malah akhirnya kamu nggak jadi malah di resign. Ini pengalaman gak sih yang diobrolin? Kayaknya aku gak ngerti. Itu gimana ceritanya Bapak? Tapi nggak orang, nggak usah dibahas. Jadi memang kayak gitu. Jadi itu buat semuanya sih. Jadi Oh. tuh kalau misal ada orang nih, banyaklah komentar-komentar nih dari deterjen tadi ya. Bener, Oh ya, dari deterjen tadi ya. Jadi settingan, ini, itu. Tapi kalau semisal viewer dia tetap banyak atau gimana pun dan dia banyak yang menghujat pun, tapi kalau dia memang kreatif, mau gimana lagi? Benar. Nah, itu kan ini ya, kita bikin konten itu hiburan. Betul. Nah, kalau untuk dari teman-teman sendiri itu kalau dianggap itu cuman guyonan atau gimana ya, itu kita kembalikan ke teman-teman semuanya lagi gitu loh. Benar, Kita udah berusaha juga gitu loh. Dan mungkin dan aku sama teman-teman sendiri juga, kita tim udah berusaha solid untuk membuat konten yang lebih menarik lagi. Konten yang settingan apa enggak, Ya, kita nggak bisa tahu dia mau buat settingan apa enggak. Yang jelas kalau menurut aku adalah konten horor, jika ada penampakan yang menurut kalian alay, biasanya settingan sih. Aku nggak ngatain kalian yang buat settingan ya, enggak. Cuman nggak ada lah yang namanya setan nampang kayak gini di depan kamera lagi. Itu menurutku susah banget. Susah ya. Yang penting intinya berarti kalau di logika masuk ya berarti itu real, kalau misalkan nggak masuk logika ya berarti settingan gitu. Iya, kita aja nggak tahu pokoknya. cuy, kamera dia indigo apa enggak? Betul. Kan nggak bisa ditanya ya kan? Bener. Itu. Ini ada pertanyaan Kayak satu gitu. lagi nih ya dari Kak Katarina Dita nih. Yang paling serem pernah ketemu setan apa Kak? Setan kredit atau setan debt collector? Dita, kalau aku nggak pernah lihat beneran, tapi Gus. Kalau Kak Ipul, Kalau aku ya lihat itu, apa itu? Sugus paling juga. serem juga. Nah, itu aku bener-bener lihat. Ya entah kalian percaya atau enggak sih ya, cuman aku yang lihat gitu loh. Jadi apa ya? Sorry ya, ini mungkin serem ya. Jadi kayak emang bener-bener aku lihat tuh matanya lepas. Masih ada bola matanya tapi keluar. Lepas. enggak. Itu bener-bener waktu itu dia ini apa? Lusuh banget, kayak pakaiannya itu lusuh banget. Kayak bekas tanah. Hah? Kayak kena tanah. Ya tanah, darah kayak gitu.
Itu sorry, bola matanya itu lepas atau gantung? Gantung. Atau Nah, itu yang aku waktu kesenggol kayaknya. Aduh. Karena aku lihat, jadi kalau kayak gitu kan kita tatapan nih. Kita tatapan pasti tuh panas kan. Kayak gitu kan kalau natap sama manusia kan panas kan. Dia mundur. Aku pikir oh ya udah gitu. Ternyata Dan ternyata setelah itu aku kesenggol itu kan waktu di sini katanya Mbak Arung kayak gitu. Oh itu kesikut Mas kayak gitu. Loh, siapa Mbak? Aku bilang gitu. Ya tadi yang kamu lihat kayak gitu. Kalau dia ketemu poci kesikut masuk akal. Kalau nojok nggak mungkin kan cuman gini. oh iya bener. Iya. Tapi sebenarnya jujur ya, aku pun salut. Aku salut sama si Sugus ini. Berarti dia mundur satu langkah untuk maju 1000 langkah. Iya. Jadi buat kalian saya jangan pantang menyerah ya. Aduh. Kalau yang lagi dimasukin tuh nakutin banget. Ada poci yang masuk, Dan mencengkeram banget gitu ya. serem banget cuman kayak gini. Nggak ngomong. Ya Enggak lah gila. Nah, siapa yang mau ngeluarin di sini? Aduh. Nggak ada. Serem juga ya. Ya kayak Jadi gitu. kalau tadi kan yang lihatnya kan yang matanya ngegantung. Kalau apa itu? Jadi di lokasi yang sama, Iya, waktu itu ada kaca. ada kaca. Kaca itu di ruangan kosong dan kacanya itu gede banget. Yes. Teman-teman sendiri juga pasti lihat gak sih kacanya waktu itu? Aku nggak bisa lihat. Enggak, kaca. Itu di mana? Itu di mana? Kaca yang ada kaca itu. Tuh. Dia challenge. Jadi aku setiap explore itu ada challenge. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh nggak ketang ya. Jadi nggak ketang sisiran di depan cermin. Ya, kayak gitu. Terus Nggak boleh. Iya, makanya kita Iya, itu coba. challenge. Kita coba. Kita challenge. Nah, setelah itu aku berdiri di situ kan. Aku disuruh berdiri di situ. Aku berdirilah di depan kaca kayak gitu. Di depan kaca. Makin lama. Enggak lama itu 1 menit lebih lah. 1 menit aku berdiri di situ. Dan itu di belakang ada si Mbah Arung. Cuman posisinya agak jauh. Aku posisi sendirian waktu itu. Aku di situ. Aku lihat. Jadi berbulu, berambut, gede banget. Dan makin lama aku lihat dia tuh kayak nguasain kaca gitu. Jadi aku Kayak terus mendekat. makin gede, bukan mendekat. Tak kira itu badanku sendiri gitu loh. Cuman kok makin lebar terus loh. Aku lihat kayak gitu. Ya itu aku masih kebayang sampai sekarang, makanya aku nggak lupa aku bisa cerita itu. Ini. Ya kalau buat teman-teman yang takut, pasti udah lari. Aku pun juga kaget terus sempat lari. Maksudnya bukan berarti terus katanya nggak takut, tapi Iya. kaget kan kok semakin gede gitu. Lah itu waktu itu memang wujudnya dari awal dia yang kata yang waktu mediumisasi bilang sih di sini ada yang ibaratnya rajanya yang megang tempat ini kayak gitu. Dan itu rajanya. Lah yang berkuasa itu katanya. Aduh. Jadi dia benar-benar kalau dilihat gitu dia ngelihat. Kalau kita lihat dia ngelihat ganti. Dia ngelihat. kayak ngerasa ditantang ya. Iya. Lihat kan itu apa sih? Iya maksudnya tuh Balikan ngeliat ya. Iya. Jadi Kayak kayak gitu. kita misalkan nantang dia malah nambah nantangin gitu. Lihat genten. Lihat kencen. ya kayak gitulah. Jadi gimana ya? Kalau dikatakan takut, kalau semuanya takut ya nggak bakal jadi. Nggak Betul, bakal betul. jadi. Cuman memang dari satu tim kayak gitu ada banyak teman-teman dan di situ harus walaupun ada beberapa yang penakut dan harus ada juga yang berani. Gitu. Oh ya kalau penakut semua ya nggak usah bikin konten horor. Oke ya itu tadi seru banget obrolannya sambil dicemil-cemil loh Kak sambil Iya. diminum-minum loh. Ini sampai Oke. keringetan ini gara-gara Bener. cerita nih, kebayang Sampai soalnya. keringetan sambil minum itu pakai tisu. Itu terima kasih buat Surtinet yang tadi udah tanya udah sharing-sharing bareng kita tadi ya di Surtinet. Kali ini kita mau games Kak, mau challenge makanya biar rada fit dulu, boleh dicemil-cemil dulu karena gamesnya lebih horor daripada horor. Kalian Pingsut yang menang ngasih pertanyaan duluan. Yuk, boleh sweet dulu. Oh, 2, 3. Dari Karyan dulu ya. Saya nih. Kunti gondrong Kunti gendruwo. Nih. Jangan ketawa. Kapan kuntilanak potong rambut? Kapan kuntilanak potong rambut? Langsung kalah. Oke ya, gue menang di sini, gue menang ya. Enggak nih. Untung si Olin senyum.
Untung. Nggak, Jadi dia ikutan senyum. Enggak, dia gobloknya kena kapan kuntilanak potong rambut. Enggak, yang mana mungkin dia potong rambut, siapa yang mau motongin? Waktu masih hidup dia potong rambut. Jawabannya tuh ya. Oke, 1-0 ya menang. Kosong ya, benar kalian. Mana itu? 3 ya. Tiga. Yaudah, ganti aku ini ya. Kalah 2-0. Belum. Oh, belum. Belum. Lama banget nanya. Kenapa tuyul pakai celana kayak popok nggak pakai celana jeans? Itu berapa kata, Cung? Itu 3 berapa kata. Nggak apa-apa kan? Lo bebas. Bebas. Ulangin. Kenapa tuyul pakai celana kayak popok nggak pakai celana jeans? Kenapa tuyul Pakai celana popok bukan celana jeans. Jangan ketawa kalau nggak mau kalah. kalau nggak bisa jawab, kalau mikir boleh kan? Boleh mikir boleh. Kalau nggak bisa Kenapa? jawab, salah ya. Ngarang aja enggak apa-apa. Kenapa tuyul nggak pakai popok? Kenapa tuyul Tuyul pakai pakai popok nggak pakai? Kenapa dia pakai celana kayak popok Hah? nggak pakai celana jeans? Soalnya pas dia pakai celana jeans dia nggak pakai popok. Betul nggak jawabannya? apa? Enggak, Jawabannya karena apa? pada zamannya belum ada celana jeans. Ada suara jangkrik. Kok bisa nggak ada celana jeans gitu ya? Diterusin nggak sih? Sebenarnya ngaku bikin ketawa tuh apa, Lin? Aku juga enggak bisa pikir jawabannya. Ini gimana? Tapi bener kan zaman dulu nggak ada kan Iya celana bener, jeans? zaman dulu nggak ada popok. Iya, Terus bener aku kan, nyambung pakai. nggak? Nyambung lagi nggak? Nggak usah. Oh udah. Sekarang aku kan. Nah, masih 1-0. Ini aku gampang ketawa soalnya ini. Sebutin Sebutin 3 size bajunya pocong. Sebutin 3 size bajunya pocong. Bisa jawab kalau udah kalah ya, udah jelas kalah dia ya. Dia enggak. Dia goblok bikin pertanyaannya. Jawabannya ada small, medium, sama large. Karena yang small anak pocong kecil, Medium. medium pocong dewasa, Enggak pocong gini. tua. Masalahnya gini. Sejak kapan mereka tuh harus ada size-nya gitu loh. Lu juga receh coy. Oke, langsung kita lanjut ke Kak Ipul. Tadi Kak Ipul udah apa tadi? Udah tuyul ya? Udah tuyul. Berarti tinggal piang sama sundel bolong. Ini apain? Ini apain? Dan kalian kalau bikin vlog gak bisa ketawa-ketawa kayak gini kan? Soalnya serem Nah, soalnya. makanya. Pengennya sih ketawa. Iya. Tapi saking seremnya di sini. Tegang gitu. Oke. Apa yang ya? Mana nih? Yang mana? Ini Bolong. kuyang. Kuyang apa sundel bolong ya? Ntar. Kenapa kuyang nggak pernah pakai baju? Kenapa Kuyang gak pernah pakai baju? Soalnya kunyang emang nggak punya badan. Ya kan bisa dikasih baju biar gak kelihatan rongganya. Terus kenapa kunyang nggak pakai baju? Soalnya kalau pakai baju jadinya kuntilanak. Biar 2-1 ya. Oke 2-1. Oke, biar imbangan dikit Ini dong. kan kayak aku gak percaya. Dia kalau dikasih tahu kuyang sama sundel bolong dia bingung. Dia bingung. Enggak, kunyang kan usus-usus doang kan. Ini kalau dikasih baju jadinya apa terbang? Oh ya bener kayak Kuyang. Bener kan? Dia Kan panjang. kuntilanak terbang. Iya. Bener. 2-1 Iya kan? pemirsa. Oke 2-1. Oke, Kan terakhir kan? Sulti Rovers dan Salsetters. Ini kayaknya aku yang kalah Posisi gampang 2-1. ketawa soalnya pertanyaan dia goblok banget soalnya. Apa nih? Cluenya adalah genderuwo ya. Ini tambah kedua ini kemana? Genderuwo tuh gede ya. Gede. Kayak kameramen kita. Oh, gede gembul kayak gitu ya. Tahu nggak sih caranya genderuwo diet? Kenapa? Tahu nggak sih caranya genderuwo diet? Tahu gak sih caranya gendut? Aku jawab ya. Boleh lah. Meskipun udah kalah ya kan itu ya. Udah telat nih. Bener. Harusnya dia nge-gym. Hah? Harusnya nge-gym.
Harusnya dia nge-gym. Salah bro. Apa? Bener. Caranya ke genderuwo. Apa? Diet adalah. Nyukur rambutnya. Ternyata pertanyaanku salah. Pertanyaannya dia yang kalah berarti ini dia yang kalah berarti deh. Dia yang kalah ini 2 sama. 2 sama kan 2-1. Iya 2 sama. Soalnya tadi aku mau jawab karena dia habis putus dari kuntilanak. Makanya dia diet. Oh, iya. Galau coy. Gitu Kedua sama aku tapi ya. salah. Aku ya. Tunggu perut gua kejut. Kenapa? Oke, ini sundel bolong ya. Ya, terakhir. Kenapa sundel bolong pasti di bawah, jarang di atas, jarang terbang? Kenapa sundel bolong di bawah gak bisa terbang? Karena dia Jarang. bidadari tak bersayap coy. Salah, Apaan? salah. Jawabannya adalah Kalau terbang layangan masa kini, milenial. Layangan? Yang itu sundel bolong terbang itu, tahu nggak sih? yang viral. Iya kan? Oh saya nggak tahu nih, saya yang kudet nih. Iya kan? Nggak tahu. Aku yang Ini kudet. teman-teman pada tahu nggak sih? Nggak ada yang senyum soalnya. Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada. Aduh, ini kalian kurang receh ini. Terus ini masuk pertanyaan lagi tuh gimana buat nentuin mereka nih? Oke udah, nggak apa-apa. Nanti Pemenangnya? pemenangnya draw. Draw seri 2 sama biar mereka kagak berantem coy. Ini ternyata pada gak update ya. Layangan masa tahu kan? Oke. Layangan yang itu. Tahu. Yang viral itu Iya kan, kan? ada gambar-gambar Iya, gitu kan. iya. Heeh. Apa ini kan Niko? Quotes. Wow. Kita saatnya quotes. Oke. Udah kelaran nih. Udah nih, ini ke terakhir boleh pinjam kelar-kelaran nih. pulpennya, Jam Bun. spidol atau pulpen? Gila. Angker coy, bisa terbang. Oke. Ini kita ada satu bingkisan menarik nih, kenang-kenangan buat kalian berdua. Terserah kalian mau berembuk atau kalian mau nulis satu-satu nggak apa-apa. Quotes untuk malam hari ini buat surti lover terkait Kan horor. konten horor ya. Benar. Di bawahnya garis saja itu. Betul. Oke buat teman-teman surti lover, tetap saksiin terus di channel Nico Jericho. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya, jadi biar berkembang terus channel ini, gitu. Dan pastinya terima kasih buat support kita ya dari Dapur Mamski, dari Roar ID, dari Risen Cafe. Ada dari minus. Ada dari Minus juga dan ada Kristi Bakery itu ya. Terima kasih. Nah, ditunggu buat teman-teman yang mau support juga buat episode minggu depan kita syuting setiap Selasa gitu. Ya, mungkin ada yang mau Jadi request ya. ngundang siapa gitu ya Lin ya. Ya, yuk Kak, besok minggu depan ada Selasa. Gestarnya ini dong. Boleh banget langsung aja bisa DM ke @olinazum dan Nico Choco Chips atau di Instagram Podcast Suarahati juga udah. Sekarang udah punya Instagram Podcast Suarahati. Jadi bisa DM di @podcastsuarahati itu. Langsung di Instagramnya ya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton channel ini. Oke Kak, gimana? udah. Dan ngomong-ngomong udah selesai ya? Udah. Boleh dibacakan bareng no? Jadi untuk quote kali ini adalah Oh bentar, Sebelumnya gimana? aku mau ngucapin terima kasih dulu boleh nggak sih? Boleh dong. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Podcast Suarahati udah ngundang kita di sini. Tepuk tangan dulu dong, oplos dong. Terus gua mau ngucapin seluruh subscriber saya, subscriber collab kita berdua. Iya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Subscribe. Terus gua juga mau ngucapin terima kasih buat seluruh anggota Salam Setan. Terima kasih, tanpa kalian konten ini bukan apa-apa. Thank you. Terus kuat dari Kak Ipul nih. Dari kita. dari kita semua ya. Jadi untuk quote kali ini adalah jangan pernah takut sama setan dan takutlah sama Tuhan. Wes. Tambahin satu quote lagi boleh nggak sih? Boleh, silakan. Sebenarnya setan itu nggak jahat, lebih jahat manusia. Tuh, bener. Sorry, tiba-tiba gue ngerasa jahat.
Oke ya, itu tadi podcast Suara Hati episode bareng teman-teman dari Salam Setan. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk atensinya. Kamu mau ada pesan-pesan apa, Lin, barangkali? Kalau pesan-pesan sebenarnya Olin pengen request aja sih sama kakak dua ini kapan-kapan kita ikutan deh. Oh, boleh, Iya, boleh. kapan-kapan kita ikutan. Boleh ya? Boleh. Boleh. Tapi ditemenin ya. Iya, pasti dong. Iya, yang lagi aja sendiri nggak berani apalagi aku. Oke ya. Thank you guys. Thank you, Salam thank ya you, buat Karyan. kameramennya ya. Thank Gua you, ngefans Kak banget Ipo. tuh sama kameramennya Salam Setan, bener ganteng banget coy. Dia pengen kita ajak nih. Oke. Waduh. Akhir kata saya Niko Jericho. Dan saya senior di Talian Sadik Jelila Olin Azum. Saya Rian Sandika. Dan saya Ipul Ovi. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Suara Hati. God bless you all. Bye bye.